Seperti yang kita ketahui bahwa profesi guru adalah profesi yang mulia. Ada pertanyaan, kenapa saya mau menjadi guru? Yang pertama adalah faktor dari dorongan oleh kedua orang tua saya, khusus ibu saya. Karena saya ingat betul pada saat itu saya masih SMP dan SMA, ibu saya selalu mengatakan bahwa saya nanti kalau sudah bekerja itu harus pilih profesi menjadi guru. Selalu seperti itu. Lalu saya bertanya, kenapa ibu saya menginginkan saya menjadi seorang guru? Jawaban ibu saya adalah, atau menjadi guru kau bisa berbagi ilmu kepada anak-anak, profesi yang mulia, profesi yang bisa dihormati oleh orang-orang lain, profesi yang dihargai. Itu jawaban ibu saya. Faktor kedua, itu kebetulan saya masih SMA, saya mau tamat dan saya ada tes untuk menuju ke jurusan atau perkuliahan. Saat itu hasil tes saya menunjukkan bahwa saya menjadi guru. Saya mengambil jurusan tata bahasa, terus sebagai perawat, dan satunya lagi bagian BMKG saat itu. Terus ada terlihat di situ tulisan guru. Saya langsung mikir ya, ini kok sama apa yang dikatakan oleh ibu saya. Rasanya saat saya ngambil jurusan kuliah, saya mengambil menjadi guru, dan akhirnya saya memutuskan untuk menjadi guru pada saat itu. Saya menjalani perkuliahan saya 4 tahun di Universitas Swasta di Kota Palembang. Di situ saya belajar yang namanya PPR dan sebagainya. Di situ saya berproses bagaimana cara mengajar, bagaimana kita menghadapi siswa-siswa kita. Karena yang saya tahu, guru adalah proses untuk terus belajar. Karena guru harus terus mengupdate diri, mempelajari hal-hal baru, mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman anak-anak dan kodrat teknologi yang ada sekarang ini. Dikatakan menjadi guru tidaklah mudah, tapi ada suka dan ada dukanya. Kalau saya ditanya, saya lebih banyak sukanya, karena setiap hari saya melihat siswa-siswi saya dengan mengucapkan salam setiap hari, maka mereka menjawab, maka itu adalah doa untuk saya. Singkat kata, saya mengambil perkuliahan dan saya menjadi seorang guru. Lebih kurang 15 tahun saya mengajar, dan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan di sekolah-sekolah. Saya sudah mengajar 4 sekolah, dan saya tahu betul profesi ini harus saya cintai, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Saat saya memutuskan untuk mencintai profesi saya, maka saya akan ikhlas untuk menjalaninya. Saya ingat ada satu studi kasus saat itu saya menjadi seorang guru, ada satu siswa saya yang tidak mau sekolah. Kalaupun dia sekolah, itu seminggu hanya 2 kali atau 1 kali, selalu seperti itu, suka-suka. Dan saya di situ profesional, memanggil siswa tersebut, saya tanya dari hati ke hati, dan akhirnya muncul cluenya. Ya, kenapa siswa itu suka-suka tidak mau sekolah? Saya cari jalan keluarnya, saya ketemu value-nya, ya, dan akhirnya terpecahkan masalah tersebut. Dan syukur alhamdulillah siswa itu sekarang menjadi anak-anak yang sukses, sudah kuliah. Nah, dari cerita saya ini, disitulah kita mengambil hikmah bahwa
goalnya para guru itu adalah bisa mendidik, mengarahkan siswanya untuk menjadi seseorang yang nantinya berguna, seseorang yang punya manfaat untuk dirinya sendiri. Kalau tidak untuk dirinya sendiri, manfaat untuk orang lain. Tahun 2008 saya tamat kuliah itu per Agustus, dan mulai bulan September saya bertugas di sekolah desa di dekat Jambi, 1 jam lagi. Begitu saya mengajar sekolah sebuah kabupaten, dan sekolahnya nuansanya masih pedesaan saat itu. Disitulah pengalaman pertama saya menjadi orang. Untuk menuju akses ke sana, saya menaik angkutan antar provinsi dan harus menunggu 1 jam. Perjalanan dari rumah ke sekolah itu memakan waktu 1 jam setengah pada saat itu. Terus saya diproses sampai saya jalani pekerjaan saya sebagai guru itu 1 tahun setengah. Lalu saya pindah ke Palembang tahun 2011. Saya mengajar di sekolah di daerah Laju itu lebih kurang 13 tahun. Saya mengajar, kebetulan sekolah saya yang dulu sekolah yang beraneka ragam agama siswa-siswinya. Yang saya dapatkan adalah toleransi, bagaimana siswa-siswi kita belajar untuk bertoleransi, menghargai semua perbedaan agama. Dan akhirnya saya mendapatkan rezeki ke-3K di SD 134 Palembang. Harapan saya terus dan bisa membuat siswa-siswi saya bangga akan diri saya yang ingin dan selalu menjadi guru yang mampu membimbing, mengarahkan siswa-siswi saya untuk mereka kedepannya menjadi siswa-siswi yang lebih baik, dan menggerakkan semua guru-guru untuk terus mengupgrade diri, berinovasi, dan terus belajar menjadi guru yang baik dan profesional di bidangnya. Saya terus berusaha mencintai profesi saya, menghargai profesi saya, karena tidak semua orang bisa menjalani apa yang menjadi profesi saya saat ini. Saya sangat cinta dengan profesi saya, karena saya yakin ada hukum tahun Tuhan yang kita tanam, disitulah akan kita tuai. Dimana kita sama kebaikan, hasilnya akan ada hasil kebaikan. Saya mendidik anak-anak, siswa saya sedang mendidik anak saya sendiri, dan harapan saya ke depannya siswa-siswi saya menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak yang berbakti, anak yang dibanggakan kedua orang tuanya. Karena saat kita mengajar anak-anak kita, saya merasa itu anak kita sendiri. Jadi saat kita mengajar mereka harus ada rasa ikhlas, harus ada rasa memiliki, agar ada rasa cinta yang timbul dari siswa-siswa kita terhadap kita. Karena memang tugas guru itu mengajar, tapi tugas yang paling penting adalah mendidik. Saat saya memberikan materi kepada siswa-siswi saya selalu selipkan hal-hal yang membangun, yang memantik mereka untuk berpikir kritis. Contohnya seperti ini, saya pernah memberikan soal, itu membuat garis yang panjangnya 100 cm. Lalu saya bilang ke siswa saya,
bagaimana cara kita memendekkan garis ini. Lalu siswa saya datang dan dia menghapus garis yang saya buat tadi sekitar 20 cm. Terus saya tanya ke siswa saya, kenapa kamu menghapus garis yang barusan ibu buat 20 cm? Karena mau memendekkan seperti perintah ibu. Saya mau memendekkan garis. Terus ada lagi siswa kedua melakukan hal yang sama. Dihapusnya garis yang saya buat tadi 20 cm juga. Artinya sisanya 60. Siswa ketiga pun sama, bahkan 40 cm yang dia hapus. Jadi sisanya 20 cm. Terus saya tanya lagi, bagaimana cara kita memanjangkan garis yang sudah ibu buat, memendekkan garis yang sudah ibu buat? Datang siswa keempat, dia ambil spidol, dia buat garis baru, dan buat garis sepanjang 120 cm. Terus saya tanya, kenapa kamu tidak menghapus garis yang seperti yang teman-teman melakukan? Dia berpikir bahwa pada saat saya ingin memendekkan garis yang ibu buat, saya harus membuat garis yang baru dan membuat yang lebih panjang. Nah, di situ ada filosofinya. Artinya, saat kita ingin memendekkan garis orang tersebut, kita harus membuat garis baru dan bahkan lebih panjang dari garis itu. Dan itulah yang sering saya ajarkan kepada siswa-siswa saya, bahwasanya kita itu harus belajar. Kita tidak boleh meremehkan orang lain, menjatuhkan orang lain. Kita harus memperbaiki diri kita. Hal-hal semacam itulah yang sering saya ajarkan kepada siswa saya. Itulah yang dinamakan karakter. Karena siswa yang cerdas saja tidak cukup. Karena kita sebagai guru harus menjaga siswa yang cerdas dan mempunyai karakter. Karena akhir dari pendidikan adalah menjadi guru. Mengajarkan saya adalah sebuah perjalanan. Perjalanan berproses. Perjalanan menjadi orang yang baik, menjadi guru yang baik dan yang benar. Perjalanan yang terus menginspirasi agar siswa-siswi kedepannya dan yang akan datang itu menjadi generasi yang cerdas dan berkarakter. Jadi saya meyakini bahwa profesi saya adalah profesi yang harus saya cintai, harus saya pelajari, dan saya terus mengatur diri saya untuk bagaimana cara saya mengajar berpihak kepada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harap apa yang telah saya berikan, inspirasi yang saya berikan, itu bisa bermanfaat untuk kita semua.